Kita kembali ke informasi terkait dengan Laka Balikpapan, Saudara. Seperti apa kebijakan Pemkot Balikpapan pasca kecelakaan ini? Kita akan berbincang bersama dengan Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud. Selamat malam, Pak Rahmat. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Rahmat, bagaimana penanganan seluruh korban sejauh ini, Pak Rahmat? Ya, penanganan korban sejauh ini dari hasil informasi kami dari tim kami juga di lapangan bahwa semuanya sudah dirujuk di 2 rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Candiyoso dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan, Mbak. Baik, lalu seperti apa kemudian adakah bantuan yang diberikan oleh Pemkot Balikpapan? Ya, itu udah pastilah dari sisi kemanusiaannya ya pasti pemerintah Kota Balikpapan pasti akan peduli dengan korban-korban, Mbak. Pak Rahmat, ini bukan kecelakaan pertama. Dari data saya, dari 2009 ada 13 kali kecelakaan di titik yang sama. Solusi apa yang disiapkan Pemkot? Iya, Mbak. Jadi di sini juga perlu kami sampaikan bahwa ini tidak ada pembiaran ataupun kejadian-kejadian ini kami biarkan. Jadi sebelum saya menjabat sebagai wali kota kami sebelumnya juga Bapak Rizal Effendi juga sangat peduli sekali yaitu dengan pembuatan flyover yang ada di kawasan Rapak. Itu kan daerah Rapak namanya, Pak. Dari hasil ini DID-nya udah, karena itu adalah jalan negara, jalan yang dibiayai oleh provinsi, dari semua administrasinya juga udah kita serahkan ke provinsi, dan alhamdulillah waktu tahun 2021 kemarin masuk dalam anggaran perubahan, diusulkan, tapi ternyata begitu akhir dari pembahasan tersebut, anggaran tersebut mungkin dialihkan ke kegiatan-kegiatan lain. Nah, disinilah harapan saya atas nama pemerintah Kota Balikpapan. Saya berharap terutama para anggota DPRD Dapil Kalimantan Timur dari Dapil Balikpapan bisa tentunya berkoordinasi terus untuk bisa merealisasikan kepada Bapak Gubernur paling tidak diprioritaskan tahun ini dalam perubahan sehingga tahun depan bisa terrealisasi pembangunan flyover karena daerah di sana kan merupakan tanjakan, Mbak. Dan perlu juga diketahui bahwa Balikpapan secara geografis memang kulturnya memang daerah berbukit, jadi bukan hanya di kawasan Rapak saja, tapi ada beberapa titik jalan yang memang agak berbukit sehingga juga rentan terhadap kecelakaan-kecelakaan yang demikian, Mbak. Baik, Pak Rahmat, ini kan saya bacakan dari salah satu warga yang saya baca dari online, katanya kejadiannya terus berulang. Kami menyebutnya seperti tragedi Rapak karena ibarat kata seperti saking seringnya terjadi kecelakaan di situ, Pak. Sekarang korbannya lebih banyak. Sebenarnya Perda yang melarang jam beroperasi truk-truk terbesar itu sudah ada, tapi sering dilanggar. Artinya sebetulnya kalau tadi kita menunggu flyover itu kan butuh waktu 1-2 tahun untuk kemudian flyover itu jadi. Panjang. Baik, itu jangka panjang. Apa jangka pendeknya, Pak, untuk mencegah hal ini kembali terjadi? Karena kalau kita hanya mengandalkan petugas lalu lintas yang standby tidak mungkin 24 jam. Ya. Jadi langkah yang sekarang tadi setelah pasca kejadian tadi pagi, pada Jumat tadi saya mengumpulkan dinas-dinas terkait untuk membahas langkah-langkah yang harus kami ambil untuk mengantisipasi sehingga kejadian ini tidak akan terulang lagi, Mbak. Pertama, dari hasil pertemuan tadi saya mengambil satu keputusan bahwa perwali yang sudah berlaku selama ini bahwa jam operasional untuk kontainer di atas daripada 10 roda yaitu 40 feet itu beroperasi mulai dari jam dilarang masuk di jalan kota Balikpapan di dalam kota, maksud saya mulai jam 6 pagi itu waktu perwali yang lama, jam 6 pagi sampai dengan jam 21 malam. Kemudian yang kontainer roda yang 20 feet itu jam 6.30 sampai dengan jam 21. Kejadian yang tadi pagi ini adalah kontainer yang 20 feet. Ya, artinya jamnya kejadian dari kita lihat di CCTV itu jam 6.15 menit. Jadi secara regulasi ya benar bahwa itu tidak melanggar jam waktu dia untuk masuk ke kawasan mengantar barang-barang tersebut ke tujuannya, Mbak. Tapi dalam hal ini menjadi pengalaman terus untuk kami sehingga langkah yang kami ambil tadi bahwa pemberlakuan jam tadi sesuai dengan yang saya kasih keluar surat edaran karena perwali ini harus kami buat hari Senin baru kami majukan dan usulkan ke Bapak Gubernur. Jadi surat edaran yang saya buat tadi ini adalah memperlakukan bahwa mobil di atas daripada roda 10 baik kontainer yang muatan 40 feet maupun yang 20 feet itu jam 10 malam
sampai dengan jam 5 pagi dia beroperasi. Selebihnya itu kami awasin dan kami akan perketat, dia tidak boleh masuk di kawasan, masuk dalam jalan kota di Kota Balikpapan, begitu Mbak. Oke, Pak Wali Kota, tadi saya sempat berbincang dengan Kabid Humas, menyebutkan salah satu faktanya kirnya itu terakhir sekitar tahun 2015. Artinya kan sebetulnya ada apa yang kemudian harus dikoreksi dari sini. Adakah sebetulnya instruksi untuk kita bikin razia besar-besaran untuk mencegah supaya jangan sampai kendaraan yang memang ada potensi tidak layak jalan, berbahaya bagi masyarakat, tapi tetap dipaksakan untuk beroperasi sampai kecelakaan seperti ini terjadi? Ya, sebenarnya sudah sering juga dari dinas kami terkait dalam hal ini Dishub itu melakukan juga pemeriksaan-pemeriksaan terhadap uji kir kelayakan dari armada khususnya mobil-mobil yang beroperasi, Mbak. Tapi mungkin ini kami kecolongan juga, ya inilah kami juga tidak menginginkan hal ini terjadi, tapi bagaimana kami ini ingin meminimalisir dan tentunya memperkecil dan jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Orang-orang kami dalam dinas terkait tentunya insya Allah selalu berupaya dan semaksimal mungkin untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa ini agar tidak terulang lagi, begitu Mbak. Oke, artinya akan ada pengawasan yang lebih ketat setelah ini ya Pak Wali Kota Ya, ya? selama ini sudah ada pengawasan, tapi dengan kejadian yang kita saksikan tadi pagi ini ya tentunya dalam momen ini juga saya ingin menyampaikan turut berduka yang sedalam-dalamnya atas nama pemerintah Kota Balikpapan terhadap korban. Kita doakan semoga korban tentunya diterima yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan bagi keluarga yang ditinggalkan tentunya diberikan kesabaran dan ketabahan di dalam menghadapi musibah ini, Pak. Baik, Pak Wali Kota, pertanyaan terakhir untuk Anda. Ada anak kecil yang jadi salah satu korban, orang tuanya kritis, kedua orang tuanya saat ini. Adakah ini kemudian jadi perhatian khusus bagi pihak Wali Kota? Insya Allah Mbak, artinya kami akan semaksimal mungkin tentunya membantu dari pihak keluarga ataupun anak tersebut. Insya Allah itu akan menjadi perhatian serius dan insya Allah akan ditanggung oleh pemerintah Kota Balikpapan. Oke, kita tunggu aksi cepatnya setelah ini untuk mengantisipasi kecelakaan serupa tidak kembali terjadi. Pengawasannya juga harus diperketat ya Pak Wali Kota. Terima kasih. Ya, minta doanya seluruh warga Kota Balikpapan, insya Allah kami akan semaksimal mungkin dan tentunya minta dukungan kepada seluruh warga Kota Balikpapan untuk bersama-sama kita awasin. Terima kasih Wali Kota Balikpapan telah bergabung bersama kami Pak Rahmat Masud di Sapa Indonesia Malam.